Ya, Dan dan bahasa Inggris itu sebetulnya lingua franca. Jadi bahasa yang memang eh, mau nggak mau kita sebagai global citizen, kita sebagai masyarakat dunia, kalau kita ingin bergabung di dalam masyarakat community internasional, ya, ya harus ada. tantangan yang biasanya dihadapin karyawan nih Pak, Hmm. kan Bapak pernah di Citylink, di Garuda gitu ya. Ini yang dihadapin karyawan atau perusahaan dalam mengembangkan atau kemampuan multilingual di lingkungan kerja seperti apa sih Pak? Pembelajaran bahasa itu dari sisi theoretical itu cukup di SD dan SMP. Stop di SMP. Jendela knowledge itu adalah membaca. Jadi kalau misalnya kita ingin meningkatkan kemampuan bahasa kita, itu dengan reading. Baca aja novel kayak apa kayak whatever itu gitu ya, tapi pakai bahasa asing. Ini kita bicara multilingual ya, jadi bukan hanya bahasa Inggris tapi bahasa Perancis juga, bahasa China juga dan lain-lain gitu. Hai Smartizen, selamat datang kembali di rangkaian podcast ITC bagian dari Leadership Conclave 2025. Perkenalkan, nama saya Puput Stianingrum dari International Test Center atau ITC. Senang sekali bisa menemani Smartizen dalam episode kali ini. Dengan tema, lebih dari sekedar bahasa, multilingualisme sebagai karir, aset, dan juga bisnis. Baik, bersama sudah ada di tengah kita Bapak Doni Rizal, Direktur dari Nawasena Mandaya Pratama. Hai Pak. Hai. Tetapi Smartizen, sebelum saya bertanya dan ngobrol dengan Pak Doni, sedikit nih saya spill pengalaman Pak Doni yang keren-keren. Dari pengalaman Pak Doni yang sudah lebih daripada 20 tahun di dunia profesional internasional, Pak Doni membuktikan bahwa kemampuan berbahasa dan komunikasi lintas budaya bukan hanya sekedar nilai tambah, tetapi kunci untuk membuka pintu karir yang lebih luas. Oke, sekarang Smartizen kita mulai bertanya-tanya atau ngobrol dengan Pak Doni. Menurut Yes. Bapak, mengapa kemampuan multilingualisme dan juga mungkin sedikit ya Pak, tidak hanya multilingualisme, tapi juga digital literacy gitu ya, itu sangat penting di dunia kerja? Iya, terima kasih Mbak Puput. Jadi judulnya itu menarik sebetulnya, multilingual dan juga digital literacy. Karena dua hal itulah kompetensi yang diperlukan memang untuk kerja gitu ya, untuk di industri, dunia usaha dan lain-lain gitu. Cuman mungkin sebelum kita masuk ke dalam lebih materi yang lebih berat begitu ya, kita coba mengulik dari awal gitu ya, dari tahun 2000-an, kemudian 2012, kemudian 2020, kemudian 2025 ini, itu kalau kita lihat satu hal yang pasti di dunia ini, yaitu adalah perubahan. Changes itu selalu ada. Betul. Perubahan itu selalu ada. Dan bergerak itu cepat sekali. Jadi mulai dari revolusi 1, 2, 3, dan 4 sekarang ke 5, itu tuh luar biasa cepat. Gitu. Jadi, karyawan kita di apapun industrinya ya, bahkan bukan hanya karyawan, tetapi juga mahasiswa kita gitu ya di perguruan tinggi, itu memerlukan kompetensi yang memang bisa membuat mereka survive. Betul. Di dunia ini gitu ya, selalu berubah begitu. Nah, dua kompetensi yang tadi Mbak sampaikan, multilingual dan digital, itu sudah sangat kalau kami itu mengatakan bahwa dua kompetensi tersebut itu bukan hanya necessity, tetapi sudah merupakan survival tools. Jadi ini benar-benar perangkat gitu ya, dua perangkat yang memang dibutuhkan untuk hidup gitu di masa depan. Ya, Pak, ya? Yes, karena karyawan masa depan itu kita kemarin saya ada lihat ini nyambung sedikit ya, Mbak ya. Kemarin saya melihat ada podcast dari Dr. Indrawan yang judulnya saya baca quote, mahasiswa dan industri mulai meninggalkan kampus. Kenapa? Pertanyaannya kenapa gitu?
Karena Gen Z yang sekarang ini ada gitu ya, yang jumlahnya kira-kira 28% dari total populasi produktif kita gitu ya. Mereka bilang begini, buat apa sekarang saya kuliah? 4 tahun saya kuliah di kampus gitu ya. Sementara begitu saya meninggalkan kampus, saya lulus gitu ya. Apa yang saya serap, apa yang saya dapatkan di kampus, itu nggak bisa saya gunakan ketika saya kerja, Iya. gitu. Buat apa saya kuliah? Buat apa saya capek-capek, ngabisin uang, ngabisin waktu begitu ya, untuk kuliah begitu. Nah, itu jadi pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Artinya apa? Ketika mereka juga sadar bahwa dunia itu berubah, sementara kemampuannya mereka itu harus juga berubah mengikuti zaman begitu. Jadi ini kalau kata Gen Z itu relate banget sama gue gitu ya. Jadi satu kata yang menurut kami sangat-sangat penting itu adalah relevansi. Ketika itu relevan terhadap industri, itu harus atau relevan terhadap perubahan begitu ya. Itulah yang harus kita kejar, itu yang harus kita dapat gitu, itu yang harus kita serap begitu. Jadi kira-kira seperti itulah dunia yang sekarang ini ada, dan itu yang selalu kami sampaikan, yang selalu saya sampaikan kepada mahasiswa saya gitu ya, bahwa jangan lupa nih, kalian itu kuliah itu bukan hanya menyerap akademisnya, tetapi kuliah itu adalah journey. Jadi kalian harus serap kompetensi bahasa, kompetensi digital, kompetensi apapun itu ya, yang memang menyesuaikan keperluan zaman begitu. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak Doni. Jadi Bapak melihat nih ya, multilingualisme sebagai salah satu faktor yang bisa menentukan daya saing individu ya Pak. Oh iya, Tadi supaya sangat. mahasiswa bisa diserap oleh industri, begitu ya Pak Betul, ya? betul, Karena betul. itu saingan dari kompetitif individu ya Pak ya? Betul, betul. Jadi memang mungkin saya bisa ngasih contoh sedikit gitu ya. Sebelum saya memberikan contoh pengalaman-pengalaman saya waktu menjadi profesional gitu ya, ada satu sosok di mana itu menjadi inspirasi profesional saya, yaitu bapak saya sendiri gitu ya. Bapak saya dulu itu adalah seorang petani di sebuah desa ya, di mana ketika beliau itu sekolah begitu, itu masih dalam masa penjajahan dan pendudukan lah begitu ya. Dan beliau itu sejak dari SMP SMA itu sudah menargetkan saya harus belajar di luar negeri. Kenapa? Karena di Indonesia ini masih sangat terbatas. Karena masih dijajah kan, masih baru merdeka lah ketika itu tahun 60-an 70-an. Jadi masih sangat terbatas ilmunya gitu yang bisa saya serap gitu. Jadi belasakan kemana-mana, belusukan kemana-mana begitu ya, untuk nyari beasiswa. Kenapa? Karena orang nggak punya. Gitu ya. Sampai akhirnya alhamdulillah dapat satu beasiswa namanya Columbus Scholarship, itu terbang ke New Zealand. Nah, setelah dari IPB, beliau di New Zealand, beliau menyelesaikan S1, S2. Kemudian balik ke Indonesia, beliau kerja di Departemen Pertanian namanya. Kalau dulu departemen, kalau sekarang kementerian. Gitu ya. Nah, ketika beliau kerja di situ, itu beliau tuh mulai dari eselon paling bawah, 3B. Gitu ya, kerjanya tuh notulen, gitulah ya. Nah, tetapi karena pengetahuan bahasanya itu bagus ketika zaman itu tahun 70-an 80-an gitu ya. Beliau itu selalu diajak rapat atau di forum-forum untuk menjadi notulensi gitu ya. Forum-forum internasional gitu karena beliau bahasanya bagus gitu. Sampai one day menteri itu notice, kayaknya ini pemuda ini bagus juga gitu ya. Akhirnya beliau selalu diajak keliling oleh menteri, ada 2-3 menteri kalau nggak salah, pada saat masanya beliau
itu diajak ke luar negeri, ke forum-forum internasional, ke seminar, kemana segala macam, sampai beliau ditempatkan sebagai diplomat Departemen Pertanian ketika itu. Oke. Jadi ditempatkan di Italia, ditempatkan di ASEAN, ditempatkan terakhir di Uni Eropa di Brussel. Kami ikut semua ke sana. Brussel, ya. Jadi beliau itu sebagai diplomat Departemen Pertanian di Atase Pertanian. Nah, itu ada satu hal yang memang kita tarik benang merahnya. Itu adalah kompetensi itu. Kalau kompetensi yang memang dibutuhkan ketika itu gitu. Dan saat ini itu semakin dibutuhkan Betul. gitu. Eh, saya mungkin selalu sampaikan juga kepada mahasiswa bahwa ini pengalaman hampir 20 tahun saya kerja di beberapa perusahaan begitu. Saya selalu sampaikan, hanya satu kali ijazah saya ditanya dan dilihat gitu ya. Itu ketika pertama kali saya kerja di sebuah perusahaan Australia. Lendlease dan patungan Australia dan BII Indonesia waktu itu. Nah, itu saya cuman sebentar, kalau nggak salah cuma 9 bulan. Nah, ketika saya pindah-pindah ke perusahaan-perusahaan lain, itu ijazah nggak pernah ditanya. Sampai kemarin saya tanya sama istri, ini ijazah saya tuh di mana ya gitu ya. Hilang. Nggak tahu di mana sekarang. Karena udah nggak ada yang nanya ya, Pak? Udah nggak ada yang nanya. Jadi yang selalu ditanyakan oleh orang itu adalah, kamu tuh kompetensinya apa? Yang ingin kamu berikan kepada perusahaan kami itu apa? Gitu. Jadi baik itu ketika di Metro TV, kemudian di perusahaan Amerika, kemudian di BUMN, kemudian dimanapun itu nggak pernah ada yang nanya ijazah lagi. Jadi memang kompetensi itu yang akan mengikuti gitu ya. mengikuti kebutuhan zaman gitu. Itu yang saat ini saya selalu saya share kepada mahasiswa gitu. Dan ketika waktu pengalaman dulu ketika di Metro TV misalnya, kenapa saya selalu dijadikan interviewer untuk orang asing begitu ya. Nah, itu karena memang kompetensi bahasa. Kemudian Garuda Indonesia waktu itu saya jadi instruktur di Garuda Training Center. Untuk apa? Untuk pilot dan flight attendants dari asing. Dari JKC khususnya, Jepang, Korea, dan China. Jadi itu kenapa? Kompetensi lagi. Jadi memang sekarang sudah harus ada gitu, sudah harus punya seperti itu. Karena memang bahasa Inggris adalah second language ya, Pak ya? Iya, dan bahasa Inggris itu sebetulnya lingua franca. Jadi bahasa yang memang mau nggak mau kita sebagai global citizen, kita sebagai masyarakat dunia, kalau kita ingin bergabung di dalam masyarakat community internasional, ya harus ada. Betul. Sekarang kalau kita lihat hampir semua perguruan tinggi, mau itu PTN, mau itu PTS, bahkan vokasional sekarang di Indonesia, lihat visinya. Visi dari masing-masing lembaga ini. Pasti ada kata-kata, kalau nggak world class university, world ranking university, atau global university, selalu ada. Selalu itu ya, Pak. Cuman visi doang. tapi implementasinya kadang-kadang gitu betul. kira-kira. Nah, makanya terkait dengan implementasi juga nih kan, Pak Doni banyak nih ya pengalaman, kegiatan. Bisa diceritain nggak tuh Pak, contoh nyata bagaimana si multilingual memberi dampak positif nih pada kinerja atau peluang bisnis lah Pak di perusahaan? Iya, jadi saya tuh punya pengalaman waktu ngurus mengelola Citylink. Jadi saya ditugaskan oleh direksi Garuda untuk menghijaukan Citylink ketika itu. Hal pertama yang kami lakukan, dan itu kami multiplikasikan dengan ke perusahaan yang lain. Hal yang pertama kali yang kita lakukan adalah restrukturisasi SDM, human capital. Kenapa? Karena itu yang penting. Itu yang akan membawa perusahaan ini maju apa enggak gitu.
terstructure apa enggak dengan baik dan lain-lain gitu. Jadi itu dulu. Itu yang kita juga lakukan dengan ada salah satu BLU di kementerian yang saat ini sekarang lagi berjalan. Itu juga seperti itu. Jadi BLU tersebut itu sudah 20 tahun tidak mencapai profit lah gitu ya. Ya tanda kutip lah gitu. Karena BLU itu nggak mencari profit sebetulnya. Cuman kinerjanya itu luar biasa parah. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama kali adalah SDM. Pertama kali adalah bagaimana caranya supaya kita pengelolaan SDM-nya mereka itu tuh bagus, berjalan dengan lancar, sertifikasi yang mereka miliki dari semua karyawan itu tercapai dan lain-lain. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang memang ada di yang sudah kami lakukan di perusahaan, itu memang SDM itu yang membawa perubahan, agent of change gitu ya. Itu yang akan menarik gerbong perusahaan itu untuk mau dibawa kemana gitu ya, yes. Pak ya? Gitu. Baik. Nah, sekarang kalau tantangan yang biasanya dihadapin karyawan nih Pak, kan Bapak pernah di Citylink, di Garuda gitu ya. Nih yang dihadapin karyawan atau perusahaan dalam mengembangkan atau kemampuan multilingual di lingkungan kerja seperti apa sih Pak? Iya, tantangan ya. Jadi gini, mungkin ini kita flashback lagi gini ya. Kalau kita lihat dari data World Economic Forum, itu 25% dari jenis pekerjaan yang ada itu akan hilang di tahun 2030-2040. 25%, seperempatnya loh. Itu luar biasa dampaknya. Terus kita ada data lagi dari lembaga yang sama yang menunjukkan bahwa hampir 50% dari karyawan yang ada di 800-an perusahaan yang diteliti oleh WEF itu memerlukan reskilling dan upskilling. Dan ada data yang terakhir itu yang menurut kami agak wow juga gitu ya, bahwa salah satu investasi terbesar yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan world companies gitu ya, IBM, Apple dan lain-lain, Meta dan lain-lain, itu adalah investasi untuk upskilling dan reskilling karyawan. Jadi bukan investasi bangun pabrik, enggak. Yang terbesar justru adalah pengelolaan karyawan, human capital, gitu. Apalagi di Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia, itu mungkin kalau di Indonesia kita coba balikin ke pendidikan. Ya. Tadi ada Bu Ice juga yang sudah bicara mengenai pentingnya pendidikan, deep learning dan lain-lain. Pendidikan ini kalau kita bicara mengenai ini ya, multilingual atau bahasa Inggris lah taruh. Ya, itu yang paling common di Indonesia gitu ya. Bahasa Inggris itu pembelajarannya itu salah kaprah di Indonesia. Kalau menurut kami. Kenapa? Karena kebayang nggak Mbak Puput? Belajar dari SD nih. Dari SD loh belajarnya. SD, SMP, SMA itu belajar tuh bahasa Inggris. Wajib. Kemudian ada lagi wajib nih di perguruan tinggi. Betul. Nah, begitu sampai di industri ya, dunia usaha, dunia industri, nggak bisa ngomong. Itu kenapa tuh? Gimana tuh, Pak? Iya, karena ada salah, ada mislinknya di situ. Jadi kalau menurut kami dan expert yang lain, pembelajaran bahasa itu dari sisi theoretical itu cukup di SD dan SMP. Stop di SMP. SMA itu sudah belajar, udah mengembalikan pembelajaran bahasa ke nilai filosofisnya, yaitu belajar bahasa untuk komunikasinya, ya kan? Jadi ketika SMA pembelajarannya itu fokusnya ke komunikasi, tapi masih GE, masih general gitu ya. Nah, kemudian ketika masuk ke perguruan tinggi, udah beda lagi nih.
komunikasi tapi workplace, siap kerja, Yes. gitu. Jadi ini yang salah kaprah di Indonesia. Dari SD sampai perguruan tinggi diajarinnya sama. Betul. Kebanyakan teori, Pak. Nah, tenses itulah, ya tuh kan, pokoknya Kata itu. kerja ya, Pak, kata kerja ini. Nah, Pak, itu dia satu, makanya kita harus ngapalin formulanya gitu kan. Present perfect tuh kayak apa gitu. Itu udah cukup gitu loh. Itu udah cukup di SMP, SD, kemudian iya. lanjut di komunikasinya gitu. Nah, itu yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Jadi ketika kami ada di sebuah perusahaan, ada satu kali di mana kita itu 1 tahun penuh, 1 tahun penuh untuk mencari 4 atau sampai 5 posisi. Jadi peluang kerja tuh ada sebetulnya. Cuman karena dan ratusan orang yang melamar, tapi nggak ada satupun yang dapat. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan kompetensi yang kita inginkan gitu. Jadi balik lagi bahwa pendidikan baik itu multilingual maupun digital juga itu memang harus sedini mungkin kita lakukan gitu ya. Sehingga ketika sampai di dunia industri itu sudah sedikit lagi di upskilling. Ya, tinggal dikembangin dikit lah Betul, ya, Pak ya. gitu. Karena itulah yang diinginkan oleh industri sebetulnya. Ya. Please kasih ke kami gitu ya yang sudah siap kerja gitu loh. Itulah kira-kira. Iya, benar, Pak. Nah, kalau misalkan Bapak juga pernah nih ya dari pengalaman yang tadi Bapak sebutin, kan nggak semua orang, banyak karyawan juga nggak mau dikembangin gitu ya, Pak ya. Nah, ini gimana nih, Pak? Dari menjadikan program pelatihan bahasa, ya kita bilang aja bahasa Inggris lah ya, gitu ya, sebagai bagian dari strategi pengembangan SDM dan juga daya saing, Pak. Jadi memang baik itu perguruan tinggi, ya, institusi pendidikan maupun juga korporasi, itu mereka pertama harus sadar dulu bahwa perubahan itu sudah ada, gitu ya, sudah ada, dan untuk bisa survive, ya baik itu lulusan maupun karyawan gitu ya di kantor, kan kita ingin karyawan kita kan lama ya. Betul. Aset kan? Aset kan. Iya. Nggak 6 bulan terus keluar, 6 bulan keluar, 1 tahun keluar, gitu kan susah, kita pusing Capek, gitu. Pak. Capek. Nah, jadi kita ingin tuh mereka tuh lama gitu di situ. Tetapi apa? Tapi harus kita kelola dengan baik gitu loh. Maksudnya kita berikan sekarang, kemarin tuh ada survei yang saya baca begitu ya. Itu ada di Inggris. Jadi karyawan itu ketika diberikan kesempatan untuk berlatih, ya, baik itu misalnya nih dia karyawan bidangnya misalnya clerk gitu ya, tapi mereka diberikan kesempatan untuk berlatih untuk membuat website. Oh, oke. Itu bahagia, itu level kebahagiaan karyawan itu dan loyalitas di perusahaan tersebut itu langsung meningkat. Karena tadi menambah ya, Pak ya, Iya. menambah ilmu Iya. potensi tadi ya, Pak. Kami diberikan kesempatan untuk menambah ilmu gitu ya. Apakah itu nanti menjadi seumur hidup saya kerja di situ apa enggak ya? Pokoknya saya sudah dapat gitu kan ilmu itu. Tambahan gitu. ilmu, Betul. Jadi human capital department di perusahaan-perusahaan itu harus sadar bahwa ketika kita memberikan pancing dan kail dan umpan buat karyawan ya, untuk tadi pelatihan dan mengembangkan diri, memberikan kesempatan untuk mengembangkan diri, itu justru loyalitas akan tinggi. Akan tinggi ya, Pak. Yes, gitu. Kinerja juga makin bagus ya, Pak ya. KPI-nya juga akan juga tercapai semua begitu. Baik. Nah, boleh nggak sih nih kayaknya Smartizen butuh tips and trick nih dari Pak Doni ya. Apa sih sebenarnya langkah kecil aja atau sederhana mulai untuk profesional muda atau karyawan atau kayak tadi Bapak bilang nih mahasiswa-mahasiswa yang kemarin sempat berbondong-bondong mencari kerja gitu ya, untuk membangun kemampuan multilingualismenya dan juga digital literacy-nya, Pak. Kalau untuk bahasa sebetulnya cukup mudah. Dan itu yang saya selalu sampaikan kepada mahasiswa gitu ya. Bahasa itu yang paling penting exposure.
selalu harus ada gitu. Karena kalau kalau tidak ada, misalnya berhenti nih. MKU, mata kuliah umum itu di semester 1, semester 2, ya kan, 2 SKS, 2 SKS gitu kan. Kemudian berhenti nih. Semester 3 nggak ada sama sekali. Sama sekali sampai semester 8 gitu. Berarti Ini mantap untuk tuh ya. mahasiswa ya. Iya. Tuh, kosong tuh. Udah pastilah di semester 8 tuh udah amblok, udah anjlok lah, udah pastilah itu. Nah, jadi kita tuh ingin mahasiswa kita bahkan juga karyawan. Sekarang tuh udah banyak banget pelatihan-pelatihan. Yang penting itu exposure, baik itu pelatihan maupun juga membaca. Betul. Saya tuh Bu Ice juga saya pernah diskusi dengan beliau. Jendela knowledge itu adalah membaca. Baca. Jadi kalau misalnya kita ingin meningkatkan kemampuan bahasa kita, itu dengan reading. Baca aja novel kayak apa kayak whatever itu gitu ya, tapi pakai bahasa asing. Ini kita bicara multilingual ya, jadi bukan hanya bahasa Inggris tapi bahasa Perancis Bahasa juga, lain-lain, bahasa China iya. juga dan lain-lain gitu. Baca aja kalau untuk itu apa namanya multilingual ya. Iya. Tapi kalau untuk digital memang kita perlu latihan. Dan sekarang udah banyak banget penawaran-penawaran apa namanya pelatihan. Saya rasa sih ya dengan apa namanya dengan sosial media saat ini gitu ya, dengan semakin terbukanya informasi, semakin terbukanya apa namanya kesempatan begitu ya. Saya rasa nggak ada alasan ya untuk tidak meningkatkan kemampuan diri gitu, Iya. ya kan? Karena source kayaknya banyak banget ya Pak ya. Banyak banget Itu belajar dan dari juga YouTube gitu ya Pak ya. murah-murah Heeh, gitu. betul. Mungkin kadang ada yang ngadain secara gratis gitu Pak. Bahkan itu, iya. Kami kerjasama dengan Kementerian Kominfo waktu itu 2 tahun yang lalu itu membuat program-program yang gratis dan banyak memang yang ingin meningkatkan kemampuan itu Iya, betul. terkait dengan AI misalnya, terkait dengan apa namanya sosial media dan lain-lain gitu. Jadi tidak ada alasan kalau saya bilang ya, tidak ada alasan untuk tidak meningkatkan kemampuan diri. Ya, betul Pak. Karena tadi jendela informasinya udah bukan lagi kayak dulu ya Pak, koran Iya. doang ya. Iya. Sekarang udah dimanapun, selama jaringan internet ada kan udah bisa dicari, betul ya Pak ya? Betul, betul. Oke, nah sebelum tutup nih Pak Doni, satu pesan penting aja yang Pak Doni ingin sampaikan ke Smartizen nih yang ada di rumah nih. Mungkin gini kali ya. Kalau berbicara mengenai multilingualism, Indonesia itu nggak asing. Kita punya bahasa ya bukan dialek ya. Sejumlah 718 bahasa. Bayangkan, jadi dari nenek moyang kita tuh udah multilingual. Iya. Gitu. Jadi kita sudah terbiasa, kita ke Sumatera Utara terbiasa, ke Sumatera Barat. Namun hebatnya Indonesia, kita punya bahasa nasional, bahasa pemersatu, dan itu kayaknya sepertinya sih satu-satunya di dunia ya, yang negara yang memiliki banyak sekali bahasa, tetapi ada satu bahasa nasional gitu. Betul. Jadi itu artinya kita tinggal membiasakan diri dengan lingkungan yang multilingual gitu. Nah ini yang dari domestik kita angkat ke internasional gitu. Karena kita ya tadi satu lagi kembali lagi kita sebagai global citizen gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus bergabung di dalam komunitas tersebut gitu kan. Jadi dua kompetensi ini bahasa dan digital itu adalah kompetensi yang memang relevan, yang perlu dimiliki oleh semua karyawan, semua lulusan universitas. Kenapa? Karena mereka dua ini memiliki daya serap dan nilai tambah yang luar biasa ketika nanti kerja. Satu kata tambahan, adaptability. Harus bisa adaptasi. Betul. Manusia yang akan survive itu adalah manusia yang bisa beradaptasi terhadap perubahan apapun yang terjadi. Nah, untuk bisa mempunyai adaptability yang tinggi, ya perlu peluru-peluru itu, kompetensi tadi, gitu ya. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Doni atas insight yang sangat berharga. Dari diskusi kita hari ini, kita belajar bahwa multilingualisme dan digital literacy bukan hanya soal komunikasi dan kemampuan menggunakan sosial media,
tetapi merupakan aset penting yang bisa memperkuat daya saing individu perusahaan di tingkat global. Semoga percakapan hari ini bisa menginspirasi Smartizen untuk terus mengasah kemampuan bahasa mereka, karena di dunia kerja modern, bahasa bukan hanya alat bicara, tapi juga kunci masa depan. Apabila Smartizen dan para HR perusahaan membutuhkan konsultasi terkait dengan sertifikasi internasional dan pengembangan untuk para karyawannya, dengan senang hati, kami dari ITC bisa membantu untuk semua program dan solusi yang kami miliki. Atau bisa cek ke website kami di www.itc-indonesia.com. Kami sudahi podcast pada kali ini. Jangan lupa saksikan podcast series ITC lainnya di channel YouTube International Test Center. Confidence for everyone.